Halo, assalamualaikum. Ini adalah praktik praktik cara untuk membuat bukti potong sekaligus billing dan SPT massa PPh pasal 21, 23 dan 4 ayat 2 atau final di Cortex. Video ini akan menjawab pertanyaan Anda mengenai kenapa saya tidak bisa bikin billing. Kenapa tidak ada kode billing 21? Kenapa tidak ada kode billing PPh pasal 23? Tidak ada kode billing PPh final pasal 4 ayat 2. Ini akan menjadi jawaban dari pertanyaan Anda. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Kali ini kita akan mempraktikkan ini bukti nyata barusan kami lakukan pelaporan nih. Malam ini tanggal 1 Februari 2025. Kami barusan melakukan praktik pelaporan SPT massa PPh pasal 21 dan unifikasi. Seperti kita ketahui terdapat perubahan proses bisnis yang cukup signifikan sejak 2025 ini sejak berlakunya Cortex. Antara lain, kita tidak bisa lagi bikin billing secara mandiri untuk PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh final. Agar bisa membuat billing tersebut, kita harus urut melakukan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Apa itu langkahnya? Langkahnya adalah membuat bukti potong, membuat konsep SPT, sehingga berikutnya akan tergenerate billing otomatis, lalu kita bayarkan billingnya, kita bayar kurang bayarnya, dan otomatis SPT akan berubah menjadi terkirim. Seperti itu konsepnya, dan inilah praktiknya. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, agar manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Ini yang kami sampaikan tadi. Konsepnya dan langkah-langkahnya adalah seperti ini. Untuk membuat bupot billing dan SPT massa. Yang pertama tentunya login Cortex pakai akun PIC atau akun orang pribadi yang sudah diberi role atau peran untuk membuat draft dan menandatangani. Kemudian pilih menu impersonate perusahaan. Kemudian buat bukti potong PPh pasal 21, 23 atau final. Berikutnya buat konsep SPT. Kemudian billing akan tergenerate secara otomatis. Lalu bayar billing dan berikutnya SPT akan terlaporkan. Nomor 5 dan 6 ini tombolnya adalah pay and submit. Bayar dan laporkan. Ini konsepnya, silakan dipahami baik-baik ya. Seperti ini konsepnya. Oke, dan sekarang kita mempraktikkannya. Pertama, langsung saja ketikkan di browser Anda Cortex DJP. Maka akan muncul nomor paling atas sendiri, https://cortexdjp.pajak.go.id. Silahkan Anda klik. Ini tampilan Cortexnya, silahkan login. Apabila Anda belum bisa login, silahkan ikuti panduan dari Tips Pajak Media di video di deskripsi di bawah. Oke, kali ini kita sudah berhasil login. Pastikan kita login menggunakan akun PIC atau akun orang yang sudah diberi role atau peran untuk membuat bukti potong dan menandatangani bukti potong serta SPT massa. Yang paket all-in adalah akun PIC. Silahkan Anda login pakai akun PIC. Maka tampilannya adalah seperti ini. Di atas ini adalah akun utama. Ini terlihat ya, di atas ini adalah akun utama orang pribadi, dan di bawah ini adalah akun wajib pajak. Anda pilih badan usaha yang akan Anda lakukan pelaporannya. Oke, kita pilih badan usahanya. Dan inilah tampilannya. Ini sudah berubah menjadi akun
badan usaha, akun perusahaan. Ini terlihat dari yang atas ini. Kalau yang atas-atas ini sudah biru, you are currently impersonating user, maka otomatis sudah ini sudah betul, ini adalah akun perusahaan. Oke. Setelah ini Anda pilih EBUPOT ya. EBUPOT di sini. Oh ya, jika tampilannya adalah masih seperti ini adalah bahasa Inggris. Anda bisa melakukan perubahan bahasa di sini. Lalu pilih EBUPOT. Lalu pilih bukti pemotongan selain pegawai tetap. Ini case-nya adalah studi kasus di sini adalah perusahaan kita membayarkan jasa akuntan ya, pekerja bebas. Perusahaan kita memanfaatkan jasa akuntan dan perusahaan kita melakukan pembayaran kepada akuntan. Ini juga bisa berlaku untuk tenaga ahli yang lain. Oke. Pilih bukti potong selain pegawai tetap. Lalu Anda pilih tambah create EBUPOT BP21. Maka tampilannya adalah seperti ini, masa pajak Anda seperti ini dan silakan dipilih untuk Januari 2025. Statusnya normal, masukkan NPWP, kemudian pencet tab ya. Setelah masukkan NPWP itu kita klik tab. Kita klik tab maka name akan muncul, nama wajib pajaknya yang akan kita potong. Status PTKP misalkan K2. Lalu fasilitas pajak yang dimiliki penerima penghasilan kita pilih tanpa fasilitas dan nama objek pajak. Nah, kita akan pilih nama objek pajak. Silakan diklik. Nah, setelah kita klik nama objek pajak, inilah jenis-jenis penghasilannya. Nah, inilah bagusnya Cortex adalah ini seluruh jenis penghasilan PPh pasal 21 sudah ada rumahnya di sini ya. Sudah ada rumahnya, kita tinggal pilih. Ini sudah sangat detail. Contohnya upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, kemudian imbalan kepada agen iklan, imbalan kepada pengawas atau pengelola proyek, imbalan kepada perantara, imbalan kepada petugas penjajah barang dagangan, imbalan kepada agen asuransi, imbalan kepada distributor, ada juga upah pegawai tidak tetap ya, yang dibayarkan secara harian, mingguan, satuan borongan dengan bruto lebih dari 2,5 juta. Kemudian ada juga honorarium dan seterusnya. Ada juga nih, masih banyak nih. Silahkan Anda pilih yang paling tepat. Nah, case kita adalah kepada akuntan. Maka ketik aja coba akuntan. Nanti silahkan diketik di sini. Jenis pajak ini bisa diketik, nanti akan muncul. Kita pilih akuntan misalnya. Oke, tampilannya berikutnya adalah silahkan masukkan penghasilan brutonya. Nah, dan bagusnya di Cortex ini langsung menghitung ya. Ini adalah langsung menghitungkan berapa DPP-nya, berapa tarifnya. Oke. Sehingga hampir bisa dipastikan nanti tidak ada lagi kesalahan penghitungan di sini. Silahkan masukkan penghasilan bruto. Jenis dokumen misalnya adalah bukti pembayaran. Silahkan dipilih, lalu nomor dokumen juga silahkan diketikkan. Tanggal dokumen juga silahkan dipilih. Kemudian NITKU silahkan juga dipilih. Setelah ini Anda pilih save draft dan submit. Oke. Save draft dan submit. Kita sudah selesai, hampir selesai membuat bukti pemotongan, bukti potong. Dan setelah itu tampilannya adalah seperti ini, bukti potong not issued atau belum terbit. Nah, ini ada di kiri, bagian kiri nih, dilihat nih, belum terbit di sini ya. Berikutnya kita pilih gambar pensil. Ini tadi adalah submitted ya, sudah submitted. Kita pilih pensil, submitted, statusnya submitted. Kemudian ke bawah. Nah, berikutnya adalah kita terbitkan bukti potong. Lihat baik-baik, di sini belum terbit ya, belum terbit. Kemudian kita centang dan klik terbitkan di kanan atas ini, hijau-hijau ini, terbitkan.
Setelah klik terbitkan, kita akan melakukan penandatanganan di sini, masukkan tanda tangan, lalu konfirmasi tanda tangan. Dan setelah selesai, ini belum berubah, lalu klik ini, refresh ini, silahkan klik refresh. Apa yang terjadi setelah klik refresh? Dari yang sebelumnya masuk ke belum terbit, maka akan berubah ke telah terbit. Akan berubah ke telah terbit. Dan berikutnya, nah silahkan Anda klik ini PDF untuk melihat bukti potong yang sudah berhasil kita terbitkan. Klik bukti potong di sini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Di sini akan muncul penerima penghasilannya siapa. Ya, di sini penerima penghasilan siapa, penghasilan yang dipotong. Ini contohnya tadi adalah akuntan ya. Di sini penghasilan brutonya di sini. Lalu tanggal akan muncul 1 Februari 2025. Dan sudah selesai, ini bukti potongnya. Oke, bukti potong sudah selesai dan langkah berikutnya adalah membuat SPT. Konsep adalah membuat SPT. Kita pilih surat pemberitahuan atau SPT. Kita pilih ini SPT. Dan tampilannya adalah seperti ini. Kita akan berikutnya kita buat konsep SPT. Kita klik di sini buat konsep SPT. Nah, pilih yang withholding income tax atau PPh pasal 21 karena ini case-nya adalah PPh pasal 21. Anda pilih di sini. Tampilannya berikutnya akan berubah menjadi seperti ini. Pilih Januari 2025 lalu pilih lanjut. Pilih normal dan akan berikutnya buat konsep SPT. Nah, sudah selesai buat konsep SPT, successfully created new return sheet. Berikutnya tampilannya adalah seperti ini konsep SPT ini, lalu pilih tombol pensil. Akan muncul induk nih kayak gini, identitas pemotong, yang dipotong, kemudian PPh pasal 26 bagian C, lalu next juga. Nah, ini ditandatangani oleh taxpayer, di sini simpan konsep. Langkah yang perlu dilakukan adalah kita perlu buka satu-satu dari belakang ya. Dari belakang ini adalah lampiran 3 ini. Silahkan Anda buka masing-masing selain pegawai tetap. Kita pilih L3. Di L3 ini di BP21 ini muncul yang kita tadi masukkan tadi. Nah, ini di sini. Ada yang tadi sudah berhasil kita input. Jadi dilihat satu-satu ya, L3 lalu simpan draft, L2 simpan, L1B simpan, dan L1A simpan. Dan berikutnya akan muncul seperti ini, successfully save ya, successfully save. Nah, inilah untuk SPT masa ini harusnya ya akan muncul tombol bayar dan lapor ya. Harusnya muncul tombol bayar dan lapor. Pastikan sudah menggunakan akun PIC atau pengguna yang sudah diberi role drafter dan signer Bupot dan SPT masa PPh pasal 21. Ya, harusnya di sini sudah muncul. Namun kita coba beberapa kali, beberapa saat, kondisi per saat ini 1 Februari 2025 jam 10 malam, jam 11 malam masih belum muncul nih. Nah, nanti kita akan telusuri ya. Menurut perkiraan kami sih ini karena masih ada sedikit yang belum sempurna. Kita coba esok hari ya. Harusnya sudah muncul. Oke. Nah, berikutnya karena yang SPT 21 belum muncul, di sini kami berikan ilustrasi yang sudah berhasil sampai submit ya. Ilustrasinya kita pakai tampilan SPT masa PPh unifikasi. Oke ya, sekali lagi ini harusnya di sini ini sudah muncul pay and submit atau bayar dan lapor. Namun karena belum muncul yang PPh 21, kita berubah ya. Kita beralih ke contoh yang PPh unifikasi yang sudah berhasil sampai dengan bukti lapor. Oke. Next. Nah, inilah tampilannya. Nanti akan muncul nih bayar dan lapor. Bayar dan lapor, kita klik bayar dan lapor. Berikutnya kita isikan tanda tangan, lalu simpan, lalu confirm. Ya, simpan dan confirm. Setelah itu otomatis akan terunduh kode billing.
Silahkan buka browsernya, di Explorernya akan muncul kode billing secara otomatis. Kode billing nih kanan atas dilihat. Contohnya ini, sekarang kode billing itu berlaku seminggu ya, 7 hari. Berlakunya 7 hari, ini kita buat tanggal 1, ini expirednya tanggal 8. Kita klik, kita bayar pakai internet banking, pakai apapun yang sering Anda lakukan. Di sini kami coba pakai Livin Mandiri dan sangat cepat di sini ya. Silahkan masukkan kode billing, lakukan pembayaran. Setelah berhasil, ini dia. Selama belum kita bayar, SPT masuknya di sini. SPT menunggu pembayaran di sini ya. SPT unifikasi menunggu pembayaran. Dan berikutnya, apabila sudah berhasil terbayarkan, Anda pilih ini, refresh ini. Anda pilih refresh. Klik refresh, maka SPT akan berubah menjadi SPT dilaporkan otomatis ya. Sekali lagi, billing dibayar, maka dari yang sebelumnya tempatnya di SPT menunggu pembayaran menjadi SPT sudah dilaporkan di sini ya. Seperti itu, ada 2 tombol. Yang pertama adalah mengunduh bukti penerimaan elektronik dan yang kedua adalah melihat PDF-nya. Oke, inilah bukti penerimaan elektroniknya. Tampilannya adalah seperti ini. Bukti penerimaan elektronik nomor BPE tanggal 1 Februari 2025. Ini ya, jenis SPT, SPT masa unifikasi, tahun 2025, masa 2025, statusnya normal, saluran portal wajib pajak dan tanggal terima 1 Februari 2025. Di kanan bawah ini akan ada barcode penanda tanganan. Ini bukti penerimaan elektroniknya dan ini adalah SPT-nya ya. Ini adalah SPT masa PPH unifikasi. Tampilannya benar-benar baru ya, di Cortex ini tampilan benar-benar baru dan di sini akan muncul berapa PPH pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong. Berikut kode jenis torannya adalah di sini. Total pajaknya, total PPH-nya sekian. Ini adalah pemotongnya siapa dan ini tanggalnya dan tanda tangan. Dan selesai sudah pembaca dan pemirsa. Itulah tadi cara untuk membuat bukti potong, membuat konsep SPT, kemudian muncul billing dan melakukan pembayaran billing sehingga otomatis SPT masa terlaporkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di komentar di bawah atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami di sini. Ada di Telegram, TikTok, Instagram, YouTube dan juga website tentunya tipspajak.com. Kami refresh sekali lagi. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Praktik membuat bukti potong billing SPT masa adalah seperti ini langkah-langkahnya. Login pakai akun PIC atau yang sudah diberi role, kemudian pilih impersonate perusahaan, kemudian membuat bukti potongnya, kemudian membuat konsep SPT-nya, lalu billing tergenerate, kemudian bayar billing dan otomatis SPT terlaporkan. Seperti itu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah dan kunjungi berbagai kanal media sosial kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.